wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cemka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengaturan lembutan tentang Google Form yang telah kita buat pada video sebelumnya. Nah, untuk memastikan formulir ini bisa dibuka oleh siapa saja, kita harus membuat beberapa pengaturan di setting ya. Yang pertama, pastikan ini sudah diaktifkan, make this a quiz. Kemudian kita lihat di bagian responnya, di bagian sini. Nah, di sini kita tidak mengumpulkan email mereka. Kemudian lanjut lagi ke bawah. Nah, pada bagian ini, apabila ini diaktifkan, maka yang hanya bisa membuka adalah orang-orang yang mempunyai akun Belajar ID. Sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai akun Belajar ID, mereka tidak dapat membuka link ini. Jadi bagaimana caranya agar bisa dibuka oleh semua orang? Kita matikan notifikasi ini. Nah, nanti link ini akan bisa dibuka oleh siapa saja. Tidak mesti yang memakai akun Belajar ID. Bahkan yang memakai email biasa pun bisa membukanya. Kemudian kita pastikan formulir yang kita kirim ini hanya bisa dijawab satu kali saja. Maka kita aktifkan yang di bawah ini, limit to one response. Kita aktifkan. Nah, setelah ini formulir ini sudah siap dibagikan. Dibagikan seperti biasa, linknya di copy, kemudian dikirimkan ke tujuan Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya untuk mempermudah kita dalam memeriksa hasil jawaban siswa kita, misalnya kita mengajar di 5 kelas, kelas 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E. Jadi agar nanti respon dari siswa atau jawaban dari siswa sudah terurut per kelasnya, kita harus membuat salinan dari Google Form yang telah kita buat ini. Caranya bagaimana? Perhatikan tanda titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian untuk membuat salinannya, kita klik yang paling atas ini, make a copy. Kemudian misalnya kita ingin membuat salinan untuk kelas 1E. Kita ubah saja namanya kelas 1E. Kemudian kita buat salinannya. Nanti akan muncul salinan dari yang tadi kita buat, namanya akan berubah menjadi kelas 1E. Sini tinggal kita edit saja menjadi kelas 1E. Nanti linknya kita bagikan ke kelas 1E. Nah, jadi nanti responnya itu akan terpisah. Yang kelas 1E berada di Google Form yang kita buat di 1E, sedangkan yang di 1B nanti akan terlihat di kelas 1B. Nanti Bapak Ibu tinggal mengambil mana yang Bapak Ibu perlukan saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melihat jawaban dari peserta didik kita yang telah mereka jawab? Nah, perhatikan ini di bagian respon ada angka 29. Nah, angka ini berarti udah ada 29 orang yang telah menjawab formulir kita. Di bagian sini akan disajikan beberapa grafik hasil dari jawaban peserta didik kita yang telah menjawab. Misalnya soal nomor 1, ada 11 siswa yang menjawab benar soal nomor 1. Kemudian kita bisa melihat soal nomor berapa saja yang kira-kira siswa kita kesusahan untuk menjawabnya. Tapi kalau kita ingin melihat secara detail di tabel, kita bisa melihat di sini, view in sheet. Kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini skornya bisa kita lihat apa dari terendah atau dari nilai paling tinggi. Kita urutkan. Nah, di sini akan muncul soal yang Bapak Ibu telah buat dari nomor 1 sampai nomor sekian. Kita bisa melihat misalnya Nafis Jauhar nomor 1
1 dia menjawab apa, nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor berikutnya. Namun apabila Bapak Ibu ingin mengambil nilai dan namanya saja, kita dapat memblok pada bagian skor dan nama lengkap. Kita blok semua sampai ke bawah. Kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Excel ya. Kita pindahkan, kita kopikan kemari. Nah, bagian paling atas bisa kita hapus yang tokennya. Nah, nanti kurang lebih akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tahap berikutnya Bapak Ibu bisa mengedit sendiri. Nilainya mungkin 100-nya ingin dihilangkan atau dibuat tabel lain yang lebih bagus. Itu terserah kepada Bapak Ibu sebagaimana bagusnya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.